Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan pembahasan soal tryout matematika ujian sekolah daerah K3S Kabupaten Sleman tahun 2021. Baik, langsung saja kita menuju ke nomor yang pertama. Di nomor pertama ada soal dengan aturan hitung campuran ya. Namun di sini hanya ada pengurangan dan penjumlahan. Ya, kita ingat ya kalau dalam hitung campuran itu ada aturannya. Yang pertama dahulukan yang tanda kurung dulu, kemudian yang kedua dahulukan yang kali dan bagi sebelah kiri, yang sebelah kiri dulu, kemudian baru pada pengurangan dan pembagian, pengurangan dan penjumlahan. Nah, di sini hanya ada pengurangan dan penjumlahan, berarti tidak ada perkalian dan tidak ada pembagian, berarti nggak masalah. Berarti urut dari kiri. Berarti yang selesaikan ini dulu, hasilnya nanti temunya ditambah ini. 9.278 dikurangi 4.536. Ya, ini ya. 8 kurangi 62, 7 kurangi 34, 2 kurangi 5 nggak bisa, minta 1, ini tinggal 8 ya, ini jadi angka 12 kurangi 5 7, 8 kurangi 4 4. Nah, sudah ketemu hasilnya. Kemudian tambahkan 2176, 6 tambah 2 8 dan seterusnya, akhirnya ketemulah 6918. Jadi jawabannya adalah C. Kita lanjut ke nomor yang berikutnya. Di sini ada juga operasi hitung dengan aturan hitung campuran ya. Di sini ada pembagian dan perkalian ini. Nah, tapi pembagian dan perkalian itu adalah sama kuat ya, jadi didahulukan yang paling kiri. Berarti nanti yang pertama adalah ini dulu, negatif 1836 dibagi 17 dulu. Setelah ketemu hasilnya nanti baru dikalikan negatif 49 ya, seperti ini ya. Nah, untuk negatif 1836 dibagi 17, pengoperasiannya sama seperti biasa, hanya saja kita ingat dengan kata kunci sampo beti ya, sama positif beda negatif. Kalau ada bilangan negatif dibagi bilangan positif, berarti beda ya, ini negatif, ini positif, beti beda, hasilnya adalah negatif ya. Kalau sama berarti hasilnya positif, misalnya ini negatif dibagi negatif, pasti hasilnya akan positif ya. Sama positif beda negatif, sampo beti ya. Ya, dibagi seperti biasa. Ketika ada negatif 1836 dibagi 17, sudah kita tebak berarti ini adalah hasilnya pasti negatif. Pengoperasiannya sama, 1 bagi 17 nggak bisa, langsung ambil 2 angka. 18 bagi 17 dapat 1. Kembalikan 1 kali 17 17, kurangkan dapat 1, turunkan angka 3. 13 tidak bisa dibagi angka 7, tapi tadi sudah menurunkan. Ingat, kalau kita sudah menurunkan meskipun tidak bisa dibagi, maka kita harus menuliskan angka di sini. Nah, kalau sudah menurunkan tapi tidak bisa untuk dibagi, belum cukup, maka kita tulis angka 0. Oke, kemudian 0 kali 17 0, dikurangkan 13, turunkan angka 6. 136 bagi 17 8, 8 kali 17 136. Oke, hasilnya ya negatif 108. Kemudian langkah kedua adalah dikalikan dengan negatif 49. Ini tadi hasilnya adalah negatif ya, karena negatif dibagi positif. Negatif 108 dikali negatif 49 ya, ini kan hasilnya tadi negatif 108.
kemudian dikali dengan negatif 49. Sama berarti sama positif. Nah, negatif dikali negatif, hasilnya pasti akan positif. Kemudian dikalikan aja seperti biasa. Pertama, semua dikalikan dengan angka 9 dulu. 8 kali 9, 0 kali 9, 1 kali 9. Ini hasilnya. Tahap kedua dikalikan dengan 4. 4 kali 8, 4 kali 0, 4 kali 1 hasilnya ini. Jangan lupa sini dikosongi 1 ya. Kemudian jumlahkan, ini ketemunya adalah 5292. Tadi ingat positif, berarti jawabannya adalah yang A. Kita lanjut ke nomor 3. Nah, untuk kali ini ada aturan hitung campuran yang memuat penjumlahan, pengurangan, dan perkalian. Nah, maka harus didahulukan dulu yang perkalian atau pembagian. Nah, di sini kebetulan hanya ada perkalian, maka yang didahulukan ini. Nih, saya tuliskan di sini. Langkah yang pertama kita hitung adalah negatif 836 kali 8 dulu. Ini nanti pertama ya. Dan yang kedua, operasikan yang penjumlahan. Ini dijumlahkan dengan ini. Langkah yang ketiga adalah nanti hasil dari penjumlahan tadi dikurangkan dengan hasil dari perkalian tadi. Oke, kita operasikan yang perkalian dulu. Negatif kali positif. Jadi saya bilang ingat dengan sampo Betty ya, sama positif beda negatif itu berlaku untuk perkalian dan pembagian. Di sini beda ya, beda berarti pasti hasilnya adalah negatif. Ini 836 dikali 8, tinggal dikalikan seperti biasa, nanti hasilnya pakai negatif 6688. Oke, yang lain tetap ditulis ya. Nih. Oke, setelah itu kita lanjut ke operasi penjumlahannya. Nomor 2 toh. Nah, negatif 2718 tambah 624. Yang lain tulis dulu lengkap dengan tandanya ya, kurangi negatif 6688. Nah, di sini ada penjumlahan. Ini penjumlahan ini positif, ini negatif. Nah, ingat dengan kata kunci satamkur. Sama tambah beda kurang ya. Kalau ini berbeda, ini kan negatif, ini positif, maka bekur ya, beda kurang, hasilnya nanti dikurangkan banyak negatifnya atau positifnya. Ternyata banyak negatifnya, nanti pasti hasilnya adalah ini negatif. Nah, kemudian dikurangkan 2718, cari selisihnya ya, ditimbang banyakan negatifnya daripada positifnya, otomatis nanti hasilnya adalah negatif. Ini selisihnya atau dikurangkan yang angka besar 2718 dikurangi 624, hasilnya adalah 2094. Tandanya adalah negatif karena banyakkan negatifnya. Oke, negatif 2094 kurangi negatif 6688, kemudian dioperasikan. Di sini ada kurang negatif. Nah, kita ubah dulu tandanya. Nah, kurangi
negatif, dikurangi negatif otomatis menjadi tambah. Kita ingat ya, kalau kurangi positif hasilnya adalah positif, negatif, kurangi negatif sama dengan hasilnya positif, tambah negatif hasilnya adalah negatif. Kemudian negatif 2094 tambah 6688 hasilnya adalah 4594. Nah, ini. Kita lanjut ke nomor 4, masih berhubungan dengan aturan hitung campuran. Di sini ada beberapa unsur, yaitu pembagian, penjumlahan, dan perkalian. Maka nanti yang harus didahulukan adalah yang pembagian dulu, kemudian perkalian, terus nanti baru penjumlahannya. Itu untuk operasinya. Nah, untuk angka-angka seperti ini maka kita harus menghitung dulu 36 pangkat 3 itu berapa, ini di dalam kurung, maka selesaikan dulu 68 dikurangi 14 itu berapa, baru nanti dikuadratkan, kemudian dicari akarnya. Ini cari akar pangkat 3 ya, di sini tidak ada angkanya, berarti ini akar pangkat 2 ya. Jadi kalau nggak ada angkanya pasti ini adalah akar pangkat 2, ini akar pangkat 3. Oke, di sini kita lihat ya. Nah, selesaikan dulu yang di dalam kurung ini. 68 kurangi 14 adalah 54, nanti dikuadratkan ya. 36 pangkat 3. Oke, ini ya, 36 pangkat 3, bukan 36 kali 3 ya, tapi 36 dikalikan sebanyak 3 kali. 36 kali 36 hasilnya adalah 46.656. Kemudian 54 nya tadi dikuadratkan, 54 kuadrat itu artinya 54 kali 54, bukan 54 kali 2 ya. 54 kali 54 2916. Kemudian akar 1156. Ya, ini akar pangkat 2, maka kita pakai cara praktis saja. Kita titik 1, 2, pisahkan. Yang berakhiran dengan 6 itu adalah bilangan kuadrat, kalau enggak 4 ya 6. Terus yang sebelah kiri tanda ada angka 11. Angka berapa yang paling mendekati angka 11? Angka kuadrat berapa yang paling mendekati 11? Yang di bawahnya 11. 1 kali 1 1, 2 kali 2 4, 3 kali 3 9, 4 kali 4 sudah 16 melebihi. Berarti yang benar adalah 3 ya. 3 kali 3 kan 9, berada di bawah 11. Nah, kemungkinan terjadinya adalah 34 atau 36. Nah, kalau kita cek nanti 34 kali 34 itu hasilnya adalah 1156. Berarti yang 34 ya jawaban, yang akar, hasil akarnya. Kemudian hasil akar pangkat 3 nya sama seperti tadi, 1, 2, 3. Bedanya kalau tadi kita menandainya 2 angka, karena ini akar pangkat 3 kita menandainya 3 angka ya. Kemudian yang bilangan kubik atau bilangan pangkat 3 yang berakhiran 2 itu hanya ada satu kemungkinan, yaitu angka 8. Kalau yang dipangkatkan 3 hasilnya belakang 2 adalah angka 8. Kemudian yang di sebelah kiri tanda ada angka 5. Bilangan pangkat 3 berapa yang paling mendekati angka 5 atau yang di bawah dari 5 yang paling mendekati? 1 kali 1 kali 1 1, 2 kali 2 kali 2 sudah 8, sudah melebihi, berarti hanya ada 1. Ini hasilnya. Ya, setelah ketemu hasilnya masing-masing tinggal kita operasikan. Yang pertama tadi adalah pembagiannya ya, 46.656
dibagi 2915, hasilnya adalah 16 ya. Pengoperasiannya seperti ini. Kemudian yang ke berikutnya, operasikan yang perkaliannya 34 kali 18. Saya rasa nggak masalah ya, saya bisa ini. Nih, hasilnya adalah 612. Jadi kemudian yang ketiga adalah dengan ditambahkan ya, 16 tambah 612, hasilnya adalah 628. Ada nggak? Ada. B. Lanjut nomor 5, urutkan bilangan pecahan dari yang terkecil. Nah, ini kita harus hati-hati, harus benar-benar teliti yang diminta soal seperti apa. Jangan sampai yang diminta nanti dari yang terkecil, kamu jawabnya dari yang terbesar. Nah, nanti bisa saja keliru ya. Urutan dari yang terkecil. Untuk lebih mudah, kita jadikan desimal saja semua. Di 2/3 itu desimalnya berapa dan seterusnya ya. Bisa dilihat di uraian saya ini, 2/3 kita jadikan pecahan desimal ya. Nah, ini caranya dengan saya porogabet 2 dibagi 3, 2/3, 2 dibagi 3. Kalau di sini 20 ya, ini nanti ini ya, bantuan. Kalau saya bilang ini adalah 0 bayangan, seharusnya 2,00000 gitu ya. Oke, 2 dibagi 3 tidak bisa, maka harus ditulis angka 0 di sini, 0, kemudian munculkan 0 bayangan tadi jadi angka 20. 20 bagi 3, ingat ya, di sini tadi ada komanya ya. Nah, kita sudah menurunkan atau memunculkan 0 bayangan, sudah menggunakannya. 2 bagi 3 nggak bisa, maka 0 kali 3 adalah 18 ya nanti. 0 kali 3 adalah 0 ya. Kemudian munculkan 0 bayangan. 20 dibagi 3 adalah 6. 6 kali 3 18, dikurangkan lagi. 20 dikurangi 18 adalah 2. Nah, munculkan lagi 0 bayangan. Nah, kalau sekarang sudah nggak koma lagi karena sudah cukup satu saja di bagian paling depan tadi. 20 bagi 3 adalah 6. 6 kali 3 adalah 18. Jadi hasilnya adalah 0,66 untuk yang 2/3. Untuk 0,67 nggak masalah ya, sini sudah desimal ya. Untuk pengurutannya nanti lebih enak kita samakan ya, jadi digit di belakang komanya kita samakan. Nah, kebetulan ini pakai 2 digit di belakang koma semua. Oke, 72%, artinya persen adalah per 100, berarti 72/100 sama dengan 0,72. Atau sebenarnya 3% ke desimal itu tinggal geser 2 aja ya, 1, 2 komanya, berarti komanya ada di depan angka 7, 0,72. Kemudian 0,76, 5/7 ini ya, sama dengan 5 dibagi 7 ya. Sama caranya seperti tadi, kita porogabet 5 dibagi 7 nggak cukup, padahal ini 5 tadi ya, bukan 50 nih ya tadi awalnya. 5 bagi 7 nggak bisa, maka tulis 0, kemudian turunkan 0 bayangan di sini ya. 50 bagi 7 dapat 7, 49 kurangi 1, 10 dikurangi 10 dibagi 7 jangan 1 kali 7, 7 sisa 3, nggak masalah sisa 3 nya ini, yang penting kita ambil 2 angka di belakang koma ini. Jadi 0,71. Nah, di sini ada angka lagi 0,76, kita tulis saja 0,76, berarti tetap ya
ya, ada 5 angka ini urutan dari yang terkecil. Urutan yang terkecil adalah, nah ini seperti angka biasa ya, kalau sudah kita samakan digitnya ya, 6667 72 71 76. Nah, yang paling kecil ada ini 1, kemudian berikutnya adalah ini 2, ini ya, kemudian 3, kemudian 4 dan 5. Berarti jawabannya adalah B. 2/3, kemudian 0,67, kemudian 5/7, 72%, dan ya, berikutnya data yang terakhir adalah 0,66. Oke. Kita lanjutkan untuk soal nomor 6, soal cerita ya. Manda membeli 12 buku tulis, 8 pulpen dan 4 pensil. Ya, ini pahami dulu. Kunci dari soal cerita adalah kita memahami dulu, baru kita nanti eksekusi ya. Kita pahami dulu. Harga sebuah buku tulis 3.750. Sedangkan harga sebuah pulpen 1.300 lebih murah. Ya, di sini ada sebuah jebakan ya. Jadi harga pulpen itu bukan 1.300, tetapi 1.300 lebih murah dari buku tulis. Kemudian Manda membayar dengan selembar uang 100 ribuan dan mendapat kembalian 24.400 rupiah. Yang ditanyakan adalah harga sebuah pensil yang dibeli Manda. Jadi tadi belinya adalah 12 buku tulis, 8 pulpen adalah harga ini, dan 4 pensil yang belum diketahui harganya. Jadi yang ditanyakan adalah pensilnya tadi, harga pensilnya. Oke, jadi nanti gini ya. Jadi Manda membeli buku 12, pulpen 8, pensil 4. Harganya kita cari dulu harganya satu persatu yang sudah diketahui tentunya ya. Buku tulis 3.750 ya, nggak masalah, ini tinggal salin di bagian soal. Kemudian pulpen harganya 1.300 lebih murah tadi ya, seperti saya bilang tadi ya, berarti lebih murah dari buku tulis. Buku tulis tadi adalah 3.750 dikurangi 1.300 karena lebih murah, berarti harga pulpennya adalah ini 2.450 yaitu bukunya ya. Dia membayar dengan uang 100.000, kembaliannya 24.400. Yang ditanyakan adalah harga pensil. Oke, kita jawab. Total harga buku tulis dulu. Belanjanya buku tulis tadi ada 12, dikalikan harganya tadi 3.750, maka total harga buku tulis adalah 45.000. Kemudian total harga pulpen adalah 8 kali yang 2.450 tadi ya, bukan yang ini karena ini jebakan tadi. Ini yang jebakan tadi ya, 1.300 ya. Jadi kalinya adalah 2.450 sama dengan 19.600. Nah, kemudian untuk mengetahui total harga pensil, maka kita bisa menghitungnya dengan tadi membayar berapa uang, kemudian dikurangi kembaliannya berapa, kemudian dikurangi harga buku tulis tadi ini, dan harga pulpen. Nah, itu nanti akan ketemu harga dari pensil. Tapi ingat tadi yang dibeli adalah 4 ya, harga 4 pensil berarti nanti. Oke, tadi membayarnya 100.000,
kembaliannya 24.400. Kemudian dikurangi lagi yang buku tulis tadi dan dikurangi harga total pulpen. Hasilnya adalah 11.000 rupiah. Nah, ini adalah harga beli dari pensil tadi, total harga beli pensil, bukan satu pensilnya ya, yang ditanyakan harga sebuah ini ya, perhatikan ini. Nah, di sini memang ada jebakan ya, angka 11.000, tapi bukan itu jawabannya, karena ini adalah 4 pensil yang diberikan, 4 pensil masih harus dibagi 4 itu ya, jadi hati-hati. Kelihatannya wah sudah benar sekali ngitung 11.000, tapi ternyata tidak ada jebakan. Maka harga sebuah pensil adalah 11.000 tadi, ini kan untuk 4 pensil dibagi 4 sama dengan 2.750 gitu ya. Oke, berarti jawabannya adalah A. Kita lanjut nomor 7, FPB dari 24, 36, 54, faktor persekutuan terbesar. Jadi pembagi yang sama, yang paling besar yang bisa membagi 3 angka ini, 24, 36, 54. Ini bisa dikerjakan dengan cara tabel maupun pohon faktor, tapi menurut saya lebih cepat memakai tabel. Nih, 24, 36, 54 dibagi 2 dapat 12, 18, 27. Ini sebenarnya boleh di kiri boleh ke kanan ya, kalau kemarin saya memberikannya di sebelah kiri nggak masalah sebenarnya. Kemudian masih bisa dibagi 3, 12 bagi 3 4, 18 bagi 3 6, 27 bagi 9 bagi 3 9. Ya, kalau kita mau bagi lagi dengan angka yang lain sudah nggak bisa, karena syarat dari FPB harus ketiga-tiganya bisa dibagi ya. Jadi harus tiga-tiga ini tadi kan dibagi 2, semuanya bisa dibagi 2. Ini semuanya bisa dibagi 3. Ini sudah mau dibagi 2, ini bisa, ini bisa, ini tidak. Bagi 3 ini bisa, ini bisa, ini tidak. Bagi 4 ini bisa, ini tidak, dan seterusnya. Sudah tidak ada angka yang bisa membagi ketiganya kecuali angka 1. Nah, kalau angka 1 nanti nggak akan berpengaruh. Oke, berarti FPB nya adalah tinggal dikalikan saja. 2 kali 3 sama dengan 6. Nggak masalah, ini mudah. Lanjut ke nomor 8, KPK dari 54, 72 dan 84 dalam bentuk faktorisasi ya. Kita lihat jawabannya di sini semuanya adalah faktorisasi. Jadi kita tidak diminta berapa angkanya gitu ya, cuman diminta faktorisasinya. Bisa menggunakan cara faktorisasi, bisa pakai cara tabel pun bisa. Nah, saya senang pakai cara tabel karena di samping cepat juga menurut saya lebih mudah ya. Oke, 54, 72, 84 bagi 2 dapat 27, 36, 42. Bagi 2 lagi ternyata nggak bisa. Ingat kalau KPK yang penting nanti harus targetnya adalah menjadi satu-satu semua ya, seperti yang sudah saya ajarkan kemarin ya. Kalau tidak bisa dibagi 2 maka tulis tetap. Bagi 2 18, bagi 2 21. Bagi 2 lagi ini nggak bisa, tulis tetap. 18 bagi 2 9, 21 bagi 2 nggak bisa, tulis tetap ya. Ini tetap, ini juga tetap. Kemudian bagi 3, 27 bagi 3 dapat 9, 9 bagi 3 dapat 3, 21 bagi 3 dapat 7 ya. Oke, terus bagi lagi 3, ini bisa hasilnya 3, 3 bagi 1 3 bagi 3 hasilnya 1. 7 dibagi 3 nggak bisa, tetap tulis angka 7 saja. Kemudian bagi 3 lagi, ini bisa bagi 3 dapat 1, 1 nggak bisa bagi 3, tetap tulis angka 1. 7 bagi 3 nggak bisa, tulis tetap angka 7. Terakhir bagi dengan 7, ini tetap, dan 7 bagi 7 1.
nggak ingat ya. Untuk menentukan faktorisasi prima, ini bilangan-bilangan ini yang kita gunakan adalah bilangan-bilangan prima. 2, 3, 4, 5, 7, 3, 11, 13 dan seterusnya. Tuh. Maka untuk faktorisasi primanya atau KPK dalam bentuk faktorisasinya adalah tinggal kalikan semua. 2-nya berapa kali, ini 3 ya, 2 kali 2 kali 2, 3-nya 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 7, 2 kali 2 kali 2 artinya 2 pangkat 3, 3 kali 3 kali 3, 3-nya pangkatnya 3 karena 3 kali perkalian kali 7. Jawabannya adalah D. Lanjut nomor 9. Yusuf, Akbar, Ika mengikuti les matematika di tempat yang sama. Yusuf les setiap 2 hari sekali, Akbar 3 hari sekali, dan Ika 5 hari sekali. Mereka les bersama-sama ketiga kalinya. Nah, di sini ada kata kunci, mereka les ketiga kalinya bersama-sama. Berarti sudah pernah mengalami bersama untuk yang pertama kali dan bersama untuk yang kedua kali. Nah ya, untuk yang ketiga kalinya ini terjadi pada tanggal 13 Januari 2021. Yang ditanyakan mereka les bersama-samanya pertama kalinya tanggal berapa sih? Logikanya berarti ini ya, logikanya perhatikan ya bawah ini. Mereka untuk bersama kan pernah 1 kali, 2 kali, yang ketiga adalah pada tanggal 13 Januari. Berarti nanti kita menghitung mundur pertama kalinya kapan. Oke, kita mulai. Tadi ya, Yusuf 2 hari sekali, Akbar 3 hari, Ika 5 hari sekali. Les bersamanya pada tanggal 13 Januari 2021 untuk ketiga kalinya. Nah, di sini soal ini hubungannya dengan KPK ya. Berapa hari sekali gitu. Kan kemarin sudah ada kata kuncinya di dalam soal-soal latihan yang kemarin yang sudah saya berikan. Kemudian ini ya, ini kata-kata kuncinya berkaitan dengan waktu. Ada kata bersama, nah, itu menggunakan KPK mesti. Nah, rentang waktu mereka bersama kita bisa hitung dengan KPK 2, 3, dan 5. Tadi 2 hari, 3 hari, 5 hari. Kemudian dibagi 2 dapat 1. Ini 3-nya tetap karena tidak bisa dibagi 1, tetap tulis angka 3. 5-nya bagi 2 nggak bisa, tetap tulis angka 5. Kemudian dibagi 3, 1 dibagi 3 nggak bisa, tetap tulis angka 1. 3 dibagi 3 1, 5 dibagi 3 nggak bisa, tetap tulis angka 5. Kemudian bagi 5, 1 bagi 5 nggak bisa, tetap 1. 1 bagi 5 sama 1. 5 dibagi 5 dapat 1. Nah, sudah sampai pada 111. Nah, ini berarti KPK nya adalah 2 kali 3 kali 5. Berarti KPK nya 30 ya. 30. Jadi mereka bersama itu setiap 30 hari sekali. Nah, gambarannya seperti ini tadi. Setiap 30 hari sekali mereka bersama, 30 hari lagi mereka bersama. Pertemuan pertama sudah dilalui, 2 dilalui. Nah, pertemuan ketiga pada tanggal 13 Januari 2021. Berarti yang ditanyakan tadi adalah yang pertama ya, ini yang ditanyakan. Maka kita harus menghitung mundur sebanyak 2 kali bersama, alias 30 tadi dikali 2. Jadi mundur 30 hari lagi, mundur 30 hari lagi. Berarti 60 hari ya kalau di total. Dari 13 Januari dikurangi mundur 60 hari. Nah,
Caranya bisa dilakukan dengan cara seperti ini, selain dengan menggunakan kalender ya. Nah, kita bisa menggunakan seperti ini. 60 adalah angka mundurnya ya, tadi ini karena 2 kali pertemuan sebelumnya. Nah, untuk menghilangkan Januari atau mundur dari Januari, ini kan tanggal 13, untuk sampai ke 31 Desember kita butuh 13 hari untuk mengurangi ini ya, karena di sini tanggal 13. 60 dikurangi 13 hasilnya adalah 47. Nah, masih mundur 47, kita posisinya ada di 31 Desember ya. Oke, sekarang kita maju lagi ke bulan November. Untuk sampai ke bulan November kita harus menghilangkan 31 ini, kita kurangi 31, hasilnya adalah 16. Jadi hitungannya masih 16 hari sebelum 30 November. Ingat ya, bukan tanggal 16 ya, karena ini adalah mundur. Nah, di sini ada juga jawaban 16, tapi ingat, hati-hati, bukan itu, karena kita hitungnya 16 hari dari 30 November. Berarti 30 November dikurangkan sebanyak 16 hari, 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23 dan seterusnya. Hasilnya adalah 14 November sampai habis tadi ya. Jadi jawabannya yang B, bukan yang C. Lanjut nomor 10, ada soal penjumlahan pengurangan pecahan ya. Di sini wujudnya adalah pecahan campuran semua. Oh, ini ada yang pecahan biasa, yang 3 lainnya adalah pecahan campuran ya. Untuk menghitungnya kita bisa lakukan dengan menyamakan penyebut dulu ya, karena penyebutnya berbeda-beda. Kita jadikan pecahan biasa dulu semua. 3 kali 8 kali 1 25 per 8 ini ya, 25 per 8. 1 kali 3 tambah 2 5 per 3, 5 per 6 tetap harus sudah pecahan biasa. Terakhir 2 kali 4 8 tambah 3 11 pernya sama 4. Nah, samakan penyebutnya, cari KPK nya 8 3 6 4 ya, KPK nya 24. Nah, jangan lupa untuk menyesuaikan 8 supaya jadi 24 itu kali 3, maka yang atas pembilangnya juga harus dikali 3. 25 kali 3 25. Kemudian 3 supaya jadi 24 kali 8, pembilangnya juga harus kali 8, 40. 6 supaya jadi 24 kali 4 artinya 20. 4 supaya jadi 24 kali 6, ini sekali 6 66. Nah, ini ya, jangan lupa untuk menyesuaikan pembilangnya, terkadang banyak yang lupa. Soalnya kemungkinan bisa jadi nanti di dalam jebakannya ada juga yang per 24 tapi tetap hanya 25 tambah 5 tambah 5 tambah 11 gitu, kurang 5 tambah 11 gitu. Maka hati-hati. 75 tambah 40 kurangi 20 tambah 66, hasilnya adalah 161, pernya tetap 24. Nah, kita hitung. Jadi di sini jawabannya berupa pecahan campuran ya. Jadi 161 dibagi 24. Ya, dapatnya berapa? Nah, kita bisa hitungnya dengan mencoba-coba ya. Nah, 24 kali 5 itu 120. Tadi butuhnya adalah 161, jangan sampai melebihi. Nah, 24 kali 6 144, masih kurang, masih di bawah 161. Kita coba 24 kali 7, ternyata 168, sudah melebihi. Itu jelas ini tidak. Yang digunakan adalah 6. Nah, 6 sisanya berapa? 6 kali 24 tadi sudah ada hitungannya ya tadi, 144. Nah, tinggal sisanya berapa? 161 kurangi 144, 17. Berarti 6 17 per 24 ya.
Nomor 11, hasil kali pecahan ini dan kemudian dibagi, ada perkalian, ada pembagian. Ini sebenarnya kalau juga mengikuti aturan hitung campuran ya, tapi karena di sini ada perkalian dan pembagian maka tidak masalah, mana yang tinggal yang di sebelah kiri dioperasikan dulu ya, baru nanti oke. 9/12 kali 8/5. Nah, jadikan pecahan biasa dulu ini. 1 kali 5, 5 tambah 3, 8, 8/5 dibagi 21/8. Nah, kita bisa coret untuk lebih memudahkan kita dalam menghitung. Ini coret dengan ini, bagi 3 dapat 3, bagi 3 dapat 4 ya. Oh, ini yang sebentar. Ini yang saya bagi ini dengan ini dengan ini dulu. Sebenarnya nggak masalah, ini dulu nggak masalah, ini juga dengan ini juga nggak masalah. Yang penting antara pembilang dan penyebut dalam koridor perkalian. 8 bagi 4 dapat 2 ini ya. 12 bagi 4 dapat 3. Nah, 3 di sini bisa disederhanakan dengan 9 ini. Bagi 3 dapat 3, bagi 3 dapat 1. Oke, tinggal kita dapat 3, 2, 1, 5. 3 kali 2 hasilnya 6. 3 kali 5 1 kali 5 hasilnya 5. Ini hasilnya perkalian yang pertama. Kemudian masih dibagi 21/8. Ingat, menyelesaikannya dengan cara dipeng balik. Dibalik jadi perkalian ya, peng jadi sila kali, kemudian dibalik pembilangnya jadi 8, penyebutnya 21. Nah, ini kita bisa menyederhanakan lagi. Dibagi 3 dapat 2, dibagi 3 dapat 7. Mau dibagi lagi sudah nggak bisa, ini nggak ada yang bisa disederhanakan, tinggal kalikan saja. 2 kali 8 16, 5 kali 7 35, 16/35, udah kan? Nomor 12, Pak Rahmat memiliki 2 petak sawah. Nah, ini jangan ketinggalan ini, 2 petak sawah. Masing-masing petak menghasilkan 8/4 kuintal. Berarti nanti satu petak 8/4, berarti 2 petaknya nanti berarti 8/4-nya peng 2 kali. 25% dari gabah tersebut dijual. Jadi 20% dari gabahnya total tadi dijual, sedangkan sepertiga bagiannya dari sisa disimpan. Jadi kan ada sisa 25% dari gabah tadi dijual, berarti kan sisa 75%. Nah, 75% sisanya ini tadi, ini 75% ini sisa dari total ya. Sepertiganya dari sisa, sepertiga dari 75% tadi disimpan sebagai cadangan makanan. Oke, jadi alurnya nanti sepertiganya dari sisa tadi yang 75% tadi. Kemudian sisa gabah setelah dijual dan disimpan diberikan kepada 3 anaknya. Nah, tadi sudah dijual, ini sepertiganya tadi sisa disimpan, sisanya lagi lainnya akan dibagikan kepada 3 anaknya. Pertanyaannya, banyak gabah yang diterima setiap anak. Oke, kita petakan dulu. Sawahnya tadi 2 petak, masing-masing 8/4 kuintal, dijual 25%, berarti kita kan di sini nanti yang dibutuhkan adalah sisanya. Maka kita langsung aja biar tidak memperpanjang langkah ya, maka kita tahu sisanya berarti 75%. Sebenarnya mau dihitung 25% yang dijual itu boleh, nanti hasilnya berapa, terus dari total nanti totalnya dikurangi, ini juga bisa sebenarnya, tapi saya enak seperti ini.
Ini hasil dari sawah tadi dulu ya, sebentar ya. Sawahnya tadi 2 petak, masing-masing 8/4. Hasil totalnya adalah ini 16,5 kuintal ini. Oke ya, ini 2 sawah tadi, hasil totalnya adalah ini. Dijual tadi 25%, maka sisanya adalah 75%. Ya, sisanya kita hitung, berarti 75/100 kali total tadi 16,5 kuintal tadi. Nah, untuk mempermudah menghitung, kita sederhanakan dulu. 75/100 itu kan harusnya sudah hafal ya, 3/4. Ini jadi 3/4 ya. Bilangan-bilangan persen, bilangan-bilangan pecahan yang familiar sudah seharusnya kalian hafalkan, sehingga nanti akan mempersingkat waktu pengerjaan kita. Seperti ini contohnya, 75/100 ini jelas itu adalah 3/4, sudah di luar kepala. 3/4 kali 33/2, ini kita ubah ke dalam bentuk pecahan biasa. 16 kali 2 ditambah 1, 32 tambah 1, 33/2. Ini kalau sudah sederhanakan, tapi berhubung ini nggak bisa, ya udah kita kalikan apa adanya. 3 kali 33 99/2 kali 4 8. Ini sisa dari yang dijual, makanya masih jauh ya. Tadi yang dijual 25%, sisanya ini 99/8 kuintal. Kemudian lanjutnya, sepertiga bagiannya disimpan sebagai cadangan makanan. Sisa gabah setelah dijual disimpan diberikan kepada 3 anaknya. Berarti yang kita butuhkan adalah sisa dari gabah yang tadi sudah dijual dan disimpan. Nah, ini kita juga menggunakan cara yang sama seperti yang atas tadi ya. Sepertiganya sisa dijual, yang lain disimpan. Maka 2/3 yang diberikan kepada 3 anaknya. Bisa dipahami ya. Jadi sepertiganya tadi kan disimpan, sepertiga dari ini ya, sepertiga dari yang dijual itu disimpan. Ini kata-katanya ini, sepertiga bagian dari sisanya yang dijual tadi adalah disimpan sebagai cadangan makan. Jadi yang disimpan hanya sepertiga dari hasil sisa jual tadi. Sisa jualnya adalah 99/8. Maka sisanya yang setelah disimpan dan dijual sisa jual dan sisa simpan ya. SP simpan, 2/3 diberikan kepada 3 anaknya. Nah, kita hitung 2/3 kan kita butuhnya yang ini, 2/3 dari sisa tadi, sisa hasil dijual tadi 99/8 sama dengan, nah ini bisa kita coret, 99 dengan 3 dibagi 3 1 dibagi 3 33. Kemudian 2 dengan 8, coret bagi 2 dapat 1, bagi 2 dapat 4. Ini akan memperpendek langkah kita, lebih memudahkan kita biar angkanya tidak besar-besar. Hingga 1 kali 33 per 1 kali 4. Satuannya adalah kuintal. Apakah sudah selesai? Belum. Ini yang diberikan kepada anaknya, tapi anaknya tadi berapa? 3 anaknya. Yang ditanyakan banyak gabah yang diterima setiap anak, berarti perlu dibagi 3. 33/4 masing-masing anak ya. 33/4 dibagi 3 orang. 3 itu kan sama saja dengan 3/1 ya.
Jadi kalau kita wujudkan dalam pecahan, 33/4 dibagi 3/1. Menyelesaikannya dipeng balik lagi, jebret. 33/4 kali pembilangannya jadi 1/3, corek lagi, bisa sederhanakan, seret seret, bagi 3 dapat 11, bagi 3 dapat 1. 3 kali kan 11 kali 1 11, 4 kali 1 4, pental 11/4. Di sini jawabannya berupa pecahan campuran. Ya udah, kita jadikan pecahan campuran. 11 bagi 4 itu dapat 2. 2 kali 4 8, masih ada sisa 3, penyebutnya sama 4. Jadi masing-masing anaknya menerima 2/3/4 pental. Kemudian lanjut ke nomor 13. Perbandingan koleksi buku cerita Arif Suci adalah 2/3. Sedangkan perbandingan koleksi buku Suci dan Joko adalah 4/5. Buku koleksi Arif ada 24. Selisih koleksi buku antara Suci dan Joko adalah titik-titik. Nah, untuk perbandingan seperti ini, kita harus mencari perbandingan yang baku dulu. Ya, saya bilang baku, maksudnya seperti ini. Perbandingan yang tetap untuk ketiga anak tersebut. Arif dan Suci tadi bandingannya adalah 2/3. Tetapi bandingan dari buku Suci dan Joko adalah 4/5. Loh, di sini Suci kok punya 2 perbandingan. Nah, terus angka perbandingannya Suci itu berapa? Apakah 3 ataukah 4? Nah, ini yang harus pertama kali kita sesuaikan dulu untuk menjadi perbandingan ketiga-tiganya. Tadi kan hanya perbandingannya 2 ya, antara Arif dan Suci dengan Joko. Nah, untuk menyetarakannya, maka kita harus pertama yang double ini kita jadikan sebuah perbandingan dengan cara mencari KPK. 3 dan 4 KPK-nya adalah 12. Oke, paten di sini 12. Ya. Nah, untuk yang Arif jangan hanya dibiarkan saja hanya 2, jangan, tapi harus disesuaikan karena ini juga sudah penyesuaian. Ya, biar ditentukan antara perbandingannya Arif, Suci dan Joko nanti ya. Kita jangan lupa menyesuaikan. Jadi untuk Suci tadi kan perbandingannya dengan Arif kan 3 ya. 3 supaya jadi 12 itu harus dikali 4. Maka untuk Arif juga harus dikali 4. 2 kali 4 8. Untuk Joko ini berbeda karena perbandingannya 4 tadi. 4 supaya jadi 12 dikali 3. Maka miliknya Joko juga harus dikali 3, hasilnya 15. Nah, inilah perbandingan yang sudah setara untuk ketiganya. Jadi perbandingannya baru sekarang adalah 8/12 Arif 8, Suci 12, Joko 15. Nah, yang diketahui adalah bukunya Arif ada 24. Yang ditanya adalah selisih Siti dan Joko. Nah, kita bisa menggunakan rumus ini ya, AABB. Nah, ini yang dicari sebenarnya. A di sini adalah perbandingan milik A, B ini adalah perbandingan milik B, dan B di sini adalah jumlah yang sebenarnya dari B tadi. Nah, karena kita mau mencari selisih Suci dan Joko, maka kita bisa menggunakan seperti nulis tadi ya, selisih Suci dan Joko. Maka A nya di sini adalah perbandingan selisih dari Suci dan Joko. Kemudian B nya yang diketahui perbandingannya Arif 8, karena yang diketahui adalah bukunya Arif ya, maka yang digunakan adalah perbandingannya Arif per 8 dari bukunya Arif. Oke, lanjut ke bawahnya ini ya, perbandingan untuk selisih dari Suci dan Joko. Suci 12, Joko 15, maka selisihnya adalah 3.
kemudian perbandingannya untuk Arif adalah 8, tulis 8 kalikan 24 karena bukunya yang sebenarnya si Arif 24 ya, bisa corek ya, seret bagi 8 dapat 1, bagi 8 dapat 3, tinggal kalikan 3 kali 3 9 C. Kita lanjut ke nomor 14. Nah, ini perlu pemahaman yang agak ekstra. Panjang jalan merpati pada gambar adalah 32 cm. Gambar tersebut memiliki skala 1 banding 1500. Ya, ingat skala ya, ini cm, ini cm. 1 cm dalam peta mewakili 1500 cm pada jarak yang sebenarnya. Pada kedua sisi jalan tersebut ditanam pohon pucuk merah dengan jarak 6 meter antar pohon. Namun pohon pertama dan terakhir dipasang pada jarak 9 meter dari masing-masing ujung jalan. Yang ditanyakan adalah banyak pohon pucuk merah yang ditanam pada kedua sisi ya, jalan kan ada dua sisi. Nah, kalau perlu ini gambarnya, soal itu akan mudah dipahami kalau misalnya kita memang bisa mengilustrasikan dalam sebuah gambar, itu akan lebih membantu. Jadi ada jalan, panjangnya dalam peta 32 cm dalam peta ya, nggak mungkin sebenarnya masuk jalan kok hanya 32 cm. Skalanya adalah 1 banding 1500. Nah, kita ilustrasikan di sini. Tadi pohon pertama itu jaraknya adalah 9 meter dari ujung jalan. Nih. Sedangkan jarak masing-masing pohon itu adalah 6 meter, 6 meter, 6 meter, 6 meter. Nah, oke, sekarang kita cari dulu jarak sebenarnya jalan dulu, karena nanti hitungannya adalah dengan menggunakan jarak yang sebenarnya. Jarak sebenarnya sama dengan jarak pada peta dibagi skala ya, sama dengan 32 dibagi 1 banding 1500 jarak bagi skala ya. Jarak pada peta tadi ada 32 ya, dikalikan diping walik ya kan, bagian di sini 1500 per 1. Hasilnya adalah 32 kali 15, nah hitung sendiri ya, kayak orek-orekan gitu, tambahin 02, 48.000. Ingat ini masih sentimeter, padahal tadi jarak-jaraknya menggunakan meter semua satuannya, maka kita harus mengubah ke dalam meter. Senti jadi meter, naik 2 ya, desimeter. Nah, 480. Ini baru panjang jalannya. Nih, orang gambarkan berarti dari sini sampai sini itu jaraknya 480 meter. Nah, tadi jarak pohonnya adalah 6 meter ya, ini 6 ya. Maka nanti jarak total pohon yang ditanam ini adalah 6 kali berapa, itu hasilnya nanti hasilnya 462. Dari mana dapat 462? Kan tadi yang pohon pertama dan terakhir dipasang pada jarak 9 meter dari masing-masing ujung ya, jadi yang ditanamkan di sini, maka sama aja 480 tadi dikurangi 9 dikurangi 9 ya, jadinya 462. Ini yang ditanami yang berjarak 6 meter tadi. Oke, kita hitung pohon pada satu sisi. Pohon pada satu sisi nanti adalah jaraknya dikurangi dulu 2 kali 9. Kenapa 2 kali 9? Karena ini kan tadi ya, sisi luarnya ya, pohon pertamanya ada di sini, pohon panen luarnya.
maka oh iya, ini sudah saya jelaskan tadi ya, ketemunya 462 tadi. Nah kemudian 462 tadi dibagi 6. Mengapa dibagi 6? Karena jaraknya adalah masing-masing 6 meter. Nah nanti akan ketemu jumlah tanamannya plus 1. Kenapa kok plus 1? Ibaratnya gini, ini saya punya contoh sederhana. Kalau ada jalan yang berjarak 3 meter, kalau masing-masing akan diberi patok misalnya dengan jarak 1 meter, berapa patoknya? Tadi 3 meter, ternyata patoknya adalah 4. Berarti kan sama aja 3 ditambahi 1 loh. Nah, karena di bagian ujung dan ujung ada patoknya. Kalau hanya 2 meter, berarti nanti patoknya ada 3, 1 di kiri, 1 di kanan, 1 di tengah dengan jarak 1 meter. 1 meter itulah mengapa kok harus di plus 1. Oke, berarti ini 462 dibagi 6 tadi 77 batang. Nah, di sini ada 77 batang dengan jarak berapa tadi? 6 meter ya. Jadi 6 meter, 6 meter, 6 meter. Maka panjangnya pas nanti 462. Tapi masih di plus 1 karena di bagian di sini ada 1 ya. Yang ini tadi 77 plus 1 sama dengan 78. Ini baru satu sisi. Ya kan? Yang kita hitung baru satu sisi nih. Nah, ternyata jawaban juga ada. Nah, ini adalah jawaban ini ketika kalian tidak teliti. Oh, 78 sudah ketemu, padahal kan ini baru satu sisi. Nah, untuk sisi yang jalan yang lain atau dua sisi tersebut tinggal kalikan 2, 156. Oke. Kita lanjut nomor 15. Ardi mampu menyelesaikan paket latihan soal matematika selama 1 jam 2 menit 32 detik. Sedangkan soal IPA diselesaikan selama 29 menit 28 detik. Kedua paket soal tersebut dapat diselesaikan selama berapa menit? Nah, ini sederhana sebenarnya ya. Jadi nggarap dua-duanya berarti kan sama aja waktunya matematika ditambah waktunya IPA gitu. Nah, tapi perlu diingat yang boleh dijumlahkan adalah yang sejenis. Detik hanya boleh dibagikan dengan detik, dijumlahkan dengan detik. Menit boleh dijumlahkan dengan menit juga, jam juga jam. Untuk itu mari kita buat seperti ini. Tadi si Ardi tadi mengharap soal matematika ya, 1 jam 2 menit 32 detik. Nah, ditambah soal IPA 29 menit 28 detik. Nah, taruh aja pas dengan menit 29 dan 28. Nah, tinggal jumlahkan detik dengan detik, jumlahkan dulu. Hasilnya adalah 60. Menit dengan menit hasilnya 31. Jam dengan jamnya enggak ada karena tadi hanya 29 menit kok. Berarti 0 ya jamnya. 1 tambah 0 1 jam. Nah, waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan dua paket soal tersebut adalah 1 jam 31 menit 60 detik. Nah, pertanyaannya adalah berapa menit kedua paket tersebut diselesaikan. Maka harus kita ubah ke dalam menit. Nah, 60 detik jadikan menit adalah 1. 30 menit tetap ya. 1 jam ada berapa menit? 60 menit. Tinggal jumlahkan aja. 60 tambah 31 tambah 1. Hasilnya adalah 92 menit. Ya.